Nah kita bahas ya. Jadi iklannya begitu iklannya. Jadi mohon maaf lahir batin. Kalau ibu langsung ngasih semen pasir juga boleh. Cuma khawatir kebanyakan. Ya, kebanyakan apa? Dulu pernah pengalaman ada ibu-ibu ngasih semen 1 truk. Ini benar bu. Saya bingung. Akhirnya saya telepon teman saya Ki Haji Musli. Antum perlu semen nggak? Ini kalau lama-lama macam keras nih. Sayang saya cuma perlu 5 sak semen 1 truk. Benar ibu kejadian ini majlis talim apa lupa saya dari Jakarta tuh 1 truk. Ya Allah ya Rabbana. Saya telepon teman-teman saya lagi bangun, perlu usaha lagi mau ngecor, ya udah buat ente aja dah, sama-sama kan, yang penting pahalanya sampai kan, insya Allah sampai. Makanya kalau bisa mah lebih baik mentahnya apa? Fulus ya, nggak ada fulus, ada fulus mulus, nggak ada fulus. Nggak mau bercanda bu. Ini bu, harta kita cuma ada 3. Harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita simpan jadi rebutan. Harta kita sebenarnya harta yang kita infakkan. Saya pernah ngomong kemarin, ibu pengen kaya bu, pengen belajar kaya, pengen bisa baca Quran, belajar Al-Quran, pengen bisa hadis, belajar hadis. Bagaimana caranya belajar kaya? Berinfak, bersedekah. Nggak ada orang kaya yang berinfak jatuh miskin. Contohnya Pak Haji Robert. Semakin banyak infaknya semakin kaya. Nggak ada bu. Saya belum pernah cerita sampai hari ini orang kaya dermawan jatuh miskin. Nggak ada. Semakin dermawan semakin kaya. Ya itu Pak Haji Robert contohnya lagi. Nggak jauh-jauh kan. Nah makanya kalau ibu pengen kaya, belajar kaya. Zakat keluarin, infak keluarin, sedekah keluarin, nanti kurban keluarin. Pokoknya harta itu yang bermanfaat ya harta itu. Makanya ketika ditanya sahabat Rasulullah ketika mau berjuang, siapa mau infak berlomba-lomba? Hai Umar, kamu berapa harta kamu? Ya Rasulullah, saya mampunya 50%. 50% banyak banget. Memang mampunya segitu, mohon maaf ya Rasulullah, 50%. Lalu ditanya lagi, hai sahabat, kamu Abdurrahman bin Auf, berapa harta kamu? Saya ya Rasulullah 4 miliar setiap hari saya sedekahkan. Kalau dikurus rupiahkan 1000 dinar pokoknya kalau dikurus rupiahkan 4 miliar sehari. Abdul bin Auf sedekahnya 4 miliar sehari bu. Kamu Abu Bakar, mohon maaf ya Rasulullah, saya sedekahnya cuma seluruh harta saya. Lalu ditanya Rasulullah, bagaimana keluargamu, anakmu, istrimu? Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah. Itu jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira kita sedekah kita berapa bu? 10%, 50%, 30% atau 1%? Saya tanya lagi, ibu kalau belanja ke mall, ke Alfamart, Indomaret, pernah nggak bawa duit 50.000 itu gede apa kecil bu? Kalau sedekah 5.000 gede apa kecil? Enggak, ini mah kita itu padingan aja. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nah, kadangkala dunia kita sungguh-sungguh, akhirat. Nah, makanya cara belajar kaya, infak, sedekah, wakaf, kurban. Tidak akan jatuh miskin orang berinfak. Apa kata Rasulullah? Bal yazdad, 3 kali. Bal yazdad, bahkan harta bertambah. Malaikat berkumpul mendoakan orang yang bersedekah. Ya Allah, ganti rezekinya, tambahkan rezekinya. Lalu yang terakhir apa? Kabulkan hajatnya ya Allah. Yang punya hajat sakit sembuh, yang punya hajat utang lunas, yang punya hajat rezekinya mampet luas, yang punya hajat kondangan banyak banget lunas. Ya mulai musim kondangan kan pasti bisa mulangin. Yang penting ikhlas. 1 juta ikhlas lebih baik daripada 1000 tidak. Pilih mau yang berapa tuh. Hadis yang ke-30 dari Abu Sa'labah. Sa'labah ini sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Husaini Jursum bin Nasir. Jadi bina bapaknya Nasir. Bapak saya namanya Syafi'i. Nama kakek saya namanya Hamdan. Hamdan punya kakek namanya Medi. Saya nggak tahu setelah Medi siapa. Kalau bisa bu, ibu sekali-kali urut nama ibu sampai ke atas 7 turunan kalau bisa bang. Itu PR ketika anak saya Muhammad Raja Ilhan Mu'az, dari nama anak saya itu dua-duanya dari almarhum Haji Muhammad Ali bin Lahab.
Pertama Muhammad Baza Ilham, makanya ada ilhamnya kan. Muaz itu singkatan nama istri dengan nama anak saya. Muaz itu Mualiana Asif Saifullah. Yang kedua Pajia Saifa Muaz, itu juga dari Sarifin. Yang ketiga Muhammad Pawas Usul Muaz. Yang keempat Pauza Zakia. Paja, Pajia, Paja, Pajia, Pawas, Pauza. Namanya F semua. Itu artinya sukses. Ya, artinya bahagia. Minal aidin wal faizin. Artinya semoga kita termasuk orang yang kembali dan orang yang sukses, bahagia. Nah, itu anak saya. Dia ditanya oleh gurunya, Kiai siapa yang di pesantren Binaul Ummah, Kiai Haji Muslim Farid dan juga Kiai Haji Deden. Beliau tuh pesantren banyak banget tuh, Fazza ini. Alhamdulillah sudah hafal Quran, beliau sedang skripsi sekarang. Ditanya, tolong ente tulis ke atas sampai 7. Bapak, kakek ke atas. Nah itu Bu, jadi ibu bisa nggak gitu Bu? Bapak, berapa? 5 doang ya? Nggak tahu ya. Yaitu kalau bisa ibu sampai 7 Bu. Itu kamu ibu doain dari bapak, kakek namanya apa tuh kakek namanya? Namanya Unta ya apa ya? Itu kalau bisa 7 Bu. Itu doa mustajab bisa. Kalau hafal Al-Quran, kenapa bisa begitu? Hafal Al-Quran disuruh begitu sama gurunya? Karena bisa memberikan syafaat 7 ke atas. Makanya Bu, kalau bisa anak itu, kalau nggak anak cucu yang hafal Quran. Kenapa? Karena 7 turunannya bisa diselamatkan nanti ke surga, dapat syafaat. Jadi bisa berikan syafaat kalau izin Allah terus ya, hafal Quran yang amalkan Quran. Tapi itu jaminan dari Rasulullah. Makanya gurunya nanya begitu, 7 turunan. Makanya coba tolong Bu, kalau ada anak cucu ibu yang hafal Quran, tolong ibu pun sampai ke 7 ke atas. Ini bin siapa? Bin, baru ketemu 7. Saya nggak sampai ke 7 Bu, sampai berapa? Paling sampai 5 paling. Ke 5 ya. Mudah-mudahan nanti anak. Ini makanya kita belajar sekarang. Inilah pentingnya arisan keluarga, manfaatin untuk tanya, kita ini keturunan siapa? Alhamdulillah saya keturunan Nabi Bu. Nabi Adam alaihissalam. Ya Bu ya. Kalau kan Rasulullah kan nggak mungkin ya. Masa hidungnya begini kita Rasulullah ya. Kita dan Nabi Adam pasti ya. Nah, apa hadisnya? Innallaha ta'ala faraid. Sungguhnya Allah telah mewajibkan yang fardu. Fala tughayyu, maka jangan kamu sepelekan. Apa tuh? Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Jangan sepelekan seluruh kewajiban. Rukun Islam tuh jangan disepelekan. Yang wajib nuntut ilmu wajib, berbakti pada suami, ke orang tua wajib. Jangan disepelekan, jangan disia-siakan. Sholat wajib, jangan ditinggalin. Kalau bisa Bu, sholat 5 waktu itu ibu laksanakan di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Nanti ini tanggung ya, sayur asem takut asem, ikan asin goreng takut asin ya, masakan takut gosong, tanggung nih kerjaan Rizka nyuci, tanggung akhirnya zuhur ke siangan subuh ke siangan, zuhur asar maghrib isya. Kapan sholatnya? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nauzubillahimin. Laksanakan sholat di awal waktu. Begini Bu, ceritain sederhana nih. Azan itu panggilan siapa? Lewat suara muazzin. Kalau kita cuek dengan panggilan Allah, Allah cuek dengan panggilan kita. Panggilan Allah itu ada 3. Pertama, panggilan Allah 5 kali. Azan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua, panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Makanya seorang muslim kalau tidak punya niat haji, in kanat yamut yahudiyan, silakan mati dalam Yahudi Nasrani. Nauzubillahimin. Ibu udah niat haji Bu? Udah nabung belum? Nah itu masalahnya. Bukti niat nabung, bukti niat nyetor. Bagaimana caranya? Ibu nyetor aja. Mau nanti berangkat enggaknya, masalah hanya Allah yang tahu. Yang penting sudah berusaha. Misalnya ibu nabung sehari 1000,
20 tahun berapa ribu? Berapa juta? Insya Allah bisa berangkat. Caranya nabung. Kan ingat ibu ya, haji itu macam-macam. Pertama haji kosasi, ongkos. Yang kedua haji mansur, halaman jual tanah. Ya bu, ya apa-apalah, 2 karung 3 karung laku. Ya isinya emas semua. Yang ketiga haji abidin, atas bayar dinas. Yang keempat haji sulam, berangkat haji jualan bubur. Itu judul sinetron Ustadz, tapi nyata kan ibu kalau pengen berangkat haji jualan bubur. Maksudnya ada ibu-ibu bu, itu setiap hari ya dia bisa berangkat haji hanya jual apa namanya itu, daun pisang. Jualan daun pisang bisa berangkat haji tahun kemakan tuh. Kenapa Ustadz? Dia jual pisang dan kebun-kebunnya. Alhamdulillah, yang penting berangkat. Makanya bersyukur kalau ibu nggak bisa berangkat, ada yang berangkatin, anak kah, mertua lah, cucu lah, kan bisa jadi kalau cucunya orang kaya kan. Ya insya sholat di awal waktu, maka Allah mengijabah doa-doa kita. Kenapa? Karena kita berusaha melaksanakan ibadah di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Pokoknya kalau ngapain apapun pekerjaan, kalau udah suara azan berkumandang tinggalin, kalau perlu matiin, handphone matiin, TV matiin, kompor matiin, anak nangis, cucu nangis, ya udah anggap polisi. Suami kawin lagi, ikhlasi. Matiin, jam amat bu. Nah itu bu ya. Yang kedua puasa. Jangan sampai hari ini masih punya utang puasa. Masih punya utang bu, berarti males. Kan Ramadan 30 hari, Syawal 29 ya, berarti 29 kan Syawal. Ini rahasia bu, hanya kita saja yang tahu. Kalau ibu laksanakan di bulan Syawal, dapat 4 pahala. Bagaimana caranya? Lakukan qada puasa di bulan Syawal, di hari Senin, di Yaumul Bid. 4 pahala. Pertama pahala qada puasa, kedua pahala nyawalin, ketiga pahala hari Senin atau di Kamis, keempat puasa hari Bid, hari pertengahan. Amalan cerdas dengan ilmu. Bagaimana niatnya? Niat qada aja, tetap qada karena wajib, tapi pahalanya sekaligus. Pahala puasa qada, terima kasih. 1.300.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Padahal pengennya 1.000 juga pak. Makasih ibu ya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas dengan pahala berlipat ganda, rezekinya bertambah, yang sakit sehat, yang punya masalah berikan jalan keluar, hajat hari ini dikabulkan bi barakati wa karamati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tinggal 9 juta lagi berarti ya. Ya kan 10 juta kata tukangnya gitu. Nggak apa-apa, insya Allah di majelis talim yang lain. Nurul Falah kan belum. Kemarin saya lupa karena saking sibuknya itu ada 4 acara saya kemarin di pondok, lupa dari pagi bu sampai sekarang juga. Nah jadi lupa jadi. Jadi apa? Sholat di awal waktu. Yang kedua puasa Ramadan, qada puasa. Jadi kalau masih punya utang, jamaah pengajian majelis taklim Al-Qohar berarti nggak ngamalin ilmu yang diajarkan ustadznya. Ya baru ingat ya, sekarang aja ngamalin. Caranya sekarang bisa nih bu. Nanti kan sebelum Idul Adha ada namanya puasa Tarwiyah, puasa bulan Dzulhijjah, puasa Tarwiyah, puasa Arafah. Sekaligus saja qada puasa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah dapat double pahala. Apalagi kalau hari Senin jadi 3 pahala. Pahala qada, hari Senin pahala puasa haji tanggal 1 sampai tanggal 7 niatnya haji. Kemudian tanggal 8 Tarwiyah, pahala qada, pahala misalnya di Kamis pahala Tarwiyah misalnya, atau pahala Arafah maka gede banget pahalanya. 2 tahun Allah ampuni.
Ya Bu ya, jadi masih ada kesempatan yang masih punya utang puasa, laksanakan di bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kan? Apalagi setelah itu ibu berkorban dengan sapi, kambing, onta. Jangan sampai korban. Nauzubillahimin. Oh kenceng banget kuda perasaannya. Kenapa Bu? Curhat dong Ma. Nah ya, kemudian kewajiban yang ketiga zakat. Jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat. Zakat itu ada dua Bu. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah kewajiban suami ibu, kewajiban ayah atau suami, ya, yaitu 3,5 liter, ya, atau dirupiahkan kemarin berapa zakat fitrah? Ya 50.000 lah ya, dilempengin. Kemudian zakat mal, kalau mencapai nisab itu artinya ibu punya uang sekitar 85 gram emas. 1 gram berapa sekarang? 2 juta, dianggap 2 juta ya. 2 juta dikali 85 gram. Per tahun, hanya setahun sekali. Namanya haul, mencapai nisab dan haul. 85 gram dikali 2 juta berapa Bu? Sekitar 100 sampai 200 juta ya. Itu aja dah kalkulator. Ya, wajib ya Ustadz boro-boro zakat mal. Saya mau punya duit cuma 100.000 Ramadan kemarin. Ya nggak wajib. Enak kan? Nah, yang kewajiban yang berikutnya namanya haji. Ya Bu ya, harus kita niat. Niat harus ada. Walaupun Allah belum berangkatkan, yang penting niat harus ada. Kenapa? Karena wajib itu, haji itu adalah kewajiban muslim. Contoh, ini maaf saya cerita, mungkin udah berkali-kali saya cerita. Saya 3 kali gagal haji Bu. Tapi bisa haji karena niat yang kuat. Pertama gagal karena yang memberangkatkan saya travelnya dicoret oleh Kementerian Agama. Gagal yang kedua, yang berangkatkan saya ditangkap KPK. Gagal yang ketiga, COVID, Corona. Barulah akhirnya waktu itu saya niat, ya Allah, nanya ke istri saya, yang ini mah nggak mungkin berangkat dari orang. Kosasih kayaknya rasanya nggak mungkin. Ongkos dikasih. Kita niat supaya bisa berangkat, ya, berangkat haji. Bagaimana caranya? Nabung. Saya datang ke almarhum Haji Arifin. Manggil dia kan abang. Dia lebih senang dipanggil abang daripada ustadz atau kiai. Karena dia lebih tua. Bang, gini, saya pulang ini susah banget nih supaya berangkat haji. Gimana caranya? Ente istighfar berapa kali? Ya paling 3 kali. Coba amalkan istighfar 5.000 kali sehari. 5.000, coba amalin. Saya amalin Bu, istighfar 5.000. Bukan istighfar, bukan. Pokoknya istighfar yang ibu hafal apa? 5.000 sehari. Target minimal 5.000. Sambil masak, sambil nyuci, sambil ngepet 5.000. Apa yang terjadi? Allah berikan kemudahan. Ustaz, antum ada jadwal gak? Di mana? Natuna. Iya boleh. Alhamdulillah pulang dapat 10 juta. Ustaz, antum bisa nggak? Di mana? Di Kalimantan. Alhamdulillah dapat 5 juta. Ustaz, di Jakarta nih, di Kuningan, mau nggak? 2 juta. Alhamdulillah, terkumpul 50 juta hanya dalam jangka waktu 2 tahun. Padahal saya nggak punya kerjaan. Kerjaan cuma megang mic doang. 2 tahun menurut saya itu dapat the best 50 juta. Alhamdulillah daftar, akhirnya berangkat haji tahun setelah corona. Apa hikmahnya? Kenapa bisa gagal terus haji? Hikmahnya alhamdulillah. Pas tahun itu berangkat haji akbar. Apa haji akbar? Tanya Bu, yang berangkat haji sama saya bareng Bu, apa? Nah, haji akbar itu haji Arafahnya di hari. Kemudian ya saksi ya. Apa hikmah yang kedua? Ustadz, mohon maaf kalau tempat satu nggak ada yang mau khutbah Arafah. Tolong antum khutbah ya. Maaf, awalnya saya nolak. Saya nggak pernah haji, pernah khutbah Jumat itu biasa, Idul Fitri biasa. Idul Adha udah biasa, tapi Arafah kan belum pernah. Tapi bisa kan? Insya Allah bisa. Siap. Ya, alhamdulillah bisa. Ya kan? Khutbah Arafah. Itu haji pertama kali Allah karuniakan khutbah Arafah Bu. Alhamdulillah saya masukkan ke YouTube. Ibu selek aja khutbah Arafah Saifullah Zikro ada. Ya. Kemudian dapat hadiah dari Pak Jainal, lupa sampai udah bimbing kita, ketua kloternya. Ustadz Saiful nanya, Ustadz mau amplop apa mau kamar? Mau kamar. Kok langsung kamar? Kangen berat sama bini.
Maaf ibu ya, maaf nih, saya laki-laki, bini saya udah 40 hari, udah kan kita haji lama kan ya, kangen juga kan, kita pegangan mulu tapi nggak pernah ke kamar. Dapatnya apa? Mau nggak mau amplop, saya mau kamar, dikasih bu, kamar hotel bintang 5, mantep banget dah, fasilitas, masya Allah, kayak pengantin baru dapat hotel di Mekah bu, ya ada saksinya no, ya ibu ya, dapat kamar ya gitu. Dapat kamar itu kayak pengantin baru. Itu hadiah ternikmat. Ya, maksudnya adalah halal kan? Halal. Itu adalah hikmah haji terlambat. Artinya begini Bu, kalau kita berusaha, Allah pasti berikan jalan keluar. Man jada wajada. Ya, innamal usri yusron. Ada amalan dari saya, nanti saya kirim ya. Amalan dari Kiai Haji Sofwan Nizomi, dari Muallim Syafii Azami. Amalannya kalau pengen ibu hajat ibu cepat dikabulkan, mudah urusan, setelah sholat 5 waktu baca surah Alam Nasroh minimal 11 kali. Tapi jangan begini, Alam Nasroh, Alam Nasroh, Alam Nasroh, Alam Nasroh. Bukan, selesaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na laka zikrak fa innamal usri yusran innamal usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jawab Bu, qabil tuh saya kan ijazahin kan, qabil tuh saya terima ijazahnya. Jadi 11 kali selesai zuhur, 11 kali saya asar, maghrib, isya, subuh. Ibu punya hajat apapun dimudahkan oleh Allah. Pengen sehat, sakit, sembuh. Pengen urusan lancar, dilancarkan. Anak ibu pengen jadi profesor, dokter, Allah lancarkan. Pengen sukses hafal Quran, Allah lancarkan. Ibu yang di pesantren anaknya, coba baca itu Al-Insyirah. Allah mudahkan hafalannya juga. Pengen anak soleh-soleh, dimudahkan. Pokoknya hajat apapun dimudahkan oleh Allah. Inna ma'al usri, 2 kali kan, wa innamal usri, sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Berapa kali? 11 kali. Selesai zuhur, selesai asar, selesai maghrib, selesai isya dan subuh. Sanggup nggak Bu? Ibu-ibu mah sanggup. Kalau bapak-bapak kan males, ibu mah sanggup. Kalau saya caranya begini Bu, karena sibuk sambil bawa motor. Tadi kan sibuk tadi kuliah subuh, lalu ayah sambil bawa motor Al-Insyirah. Alhamdulillah sampai 11 kali itu, dari Dumek sampai Al-Kohar 11 kali bahkan lebih. Gitu caranya Bu. Kalau nggak sanggup lagi duduk, kan namanya kita ibu kan mau cepet-cepet nih, mau kondangan kan. Dandan ibu berapa jam Bu kalau dandan? Sedo, jilbab, lipstick berapa jam Bu? Ada yang sejam, ada yang 2 jam. Kalau baca Al-Insyirah 11 kali berapa? Nggak mungkin 2 jam, nggak mungkin 1 jam, paling cuma berapa? Ya, tapi kalau di sini ibu-ibu saya, insya Allah Al-Insyirah mah hafal Ustaz. Kalau dandan mah beda urusan, ya katanya. Gampang Bu, sambil dandan Al-Insyirah, Alam Nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Insya Allah cantik, dan Al-Insyirah selesai 11 kali. Insya urusan jadi lancar, mudah. Tuh Bu. Ya. Sekarang apalagi yang wahada hududan fala ta'tul, dan Allah telah menetapkan batasan-batasan, jangan kamu langgar. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Ada kan batasannya? Ada, namanya 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya Bu ya. Pertama wajib. Apa itu wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sholat, puasa, zakat, haji, ngaji. Wajib tuh ngaji itu, thalabul ilmu wajib. Fardhatun ala kulli muslimin wa muslim. Ngaji itu wajib baik laki-laki. Kapan wajibnya? Sampai kapan Bu? Minal lahdi ilal, dari buayan sampai ke. Jadi kapan ibu selesai ngaji? Mati. Mudah-mudahan di sini nggak mati-mati sampai seminggu sebelum kiamat. Jadi ngaji terus maksudnya. Tidak mau Bu, seminggu sebelum kiamat ibu masih ada. Akhirnya ada ibu tuh pengen Ustaz, ya udah silakan. Ibu mandi sendiri, ibu ngapain sendiri, ibu nggak ada yang nyolatin. Orang mati semua dengan sendiri dia. Ya Allah, nggak enak juga kan sendirian ya di dunia. Yang pasti kita mati.
Masalahnya bukan masalah mati. Kata Ustaz Arifin begini, hidup bukan untuk hidup, hidup bukan untuk mati. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan berani mati. Karena hidup untuk maha hidup, rindukanlah mati. Karena mati pintu-pintu satu berjumpa dengan yang maha hidup, Allah Subhanahu. Itu yang saya hafal tuh kata-kata beliau. Hebat banget kata-katanya. Kenapa bisa mengatakan gitu? Karena beliau ibadahnya kuat. 7 sunnah setiap hari. 7 surah tuh, 7 surah Yasin, Ar-Rahman, Waqi', Al-Mulk, Al-Muzammil, sholat tahajudnya tuh, Bu. Saya pernah ikut sholat tahajud di Mekah, di kamar, di hotel, karena nggak boleh kan kalau di sana makan. Nggak boleh kita sholat tahajud lama-lama, nggak mungkin ketabrak tawaf kan, nggak boleh lama-lama. Kita sholat tahajud, saya ngerasain, Bu, sama beliau berdua di kamar. Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Muzammil, sampai pas dari jam 1 sampai subuh. Masya Allah, nikmat, cuma ngantuk. Gak kuat saya, Masya Allah. Itu beliau tuh, ibadahnya kuat. Lalu amalannya apa lagi? Kalau beliau, saya paling senang ke kamar mandi, saya tungguin di WC. Sebab dia paling senang kalau kamar mandi itu kotor, dia bersihin, diwangiin. Jadi kalau dia habis, langsung saya masuk, pasti bersih. Alhamdulillah. Amalan beliau apa lagi? Beresin sendal. Alhamdulillah sendal udah bersih tuh. Beres nggak sendal? Nah, sendal-sendal depan udah beres belum? Kalau masih berantakan, datangnya belakangan berarti. Datang belakangan. Alhamdulillah ikut beresin sendal. Saya maksudnya pengen beresin dulu. Kenapa saya datang pagi-pagi supaya beresin sendal dulu? Udah suruh ngomong, ceramah, belum sholat duha. Ya, padahal kan mulai jam 7 ya. Beresin, belajar dari beliau. Jadi kalau zikir akbar qabul salim, sendal pasti beres. Insya beresin sendal, beresin rezeki kita oleh Allah. Kalau kita beresin, Bu, kalau kamar mandi ibu kotor, berarti ibu rezekinya mampet. Kalau pengen rezeki luas, kamar mandi nomor 1 harus bersih. Kamar rumah harus bersih. Jangan sampai ada piring kotor, sampah sebelum ibu tidur. Kalau ibu tidur masih ada piring kotor, sampah, rezekinya mampet. Karena malaikat rahmat tidak mau masuk rumah yang kotor. Itu masalahnya, Bu. Ya, Bu ya. Jadi kalau mau tidur, bersihin rumah, rapi, wangi, baru tidur. Maka insya Allah rezeki mengalir deras. Amin ya robbal alamin. Tuh, Bu, maksudnya begitu. Nah, apalagi amalan beliau istiqomah. Istiqomahnya apa? Dapat amplop tetap dakwah. Contohnya, ini contoh sederhana. Di Darut Tafsir pernah kan diundang ya? Itu dapat amplopnya 2,5 juta. Karena saya tahu kan, Umi. Nah, ketika mau pulang, beliau panggil, saya pulang sini, saya pulang. Ada apa? Ustaz, nggak enak kan kalau dapat jabang, saya mulai abang nggak enak dapat jabang. Ustaz, ada apa? Tolong amplop ini kasih ke Umi lagi. Kasih ke Umi lagi. Coba kalau nggak percaya, Umi masih ada kan? Umi Nunu masih ada. Coba tanya. Sepeser pun dia dakwah tidak ngambil. Kalau saya 2,5 juta, saya ambil. Itulah luar biasa. Kenapa dia bisa begitu? Karena ada 3 kader santri Darut Tafsir yang ada di Az-Zikra. Saya, kemudian Ustadz Syarifuddin, yang ketiga Ustadz Samsul Yakin. 3 kader itulah yang membuat Az-Zikra diantaranya bisa luar biasa. Nah, itu beliau melihat itu. Ketika zikir lihat almarhum Kiai Haji Husin, nangis beliau. Jadi walaupun belum pernah ketemu, lewat fotonya udah, ruhnya udah ketemu. Ruhiyahnya. Itu yang membuat amplop dikembaliin. Kalau saya, jangankan 2 juta, yang 200.000, 300 saya terima. Kenapa? Karena saya butuh. Sebab orang pun pernah, Bu, ini kejadian nyata nih. Dapat amplop dari pengajian, dari acara besar, maulid apa Isra Mi'raj. Amplopnya tebal, gede. Dibuka, terima kasih Ustaz telah memberikan tausiah di tempat kami. Hanya ucapan terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur. Bini cemberut. Malah belum punya beras sih. Alhamdulillah kalau kita ikhlas, besoknya dapat lagi lebih gede dari yang kita ingat. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Begitulah, Bu. Pokoknya ada rezeki yang kita nggak diduga, lebih dari yang kita mau. Itulah. Saya pernah dapat amplop 9.000, pernah amplop 9 juta. Biasa aja. 9.000, 9 juta sama aja. Yang penting ikhlas, gitu, Bu. Nikmati rezeki dari suami. Mau suami ngasih 10.000, mau 10 juta, itu ikhlas terimanya. Kenapa? Kalau ibu ikhlas terimanya, apa kata Allah? La in sakartum. Nah, itu. Kalau kalian bersyukur, Allah tambah. Syukur lagi, tambah lagi. Kemudian, wa harrama fala tantahiku. Udah dikit lagi. Jangan
kalian ya mengharamkan, Allah telah mengharam sesuatu, jangan kamu lakukan. Haram itu Allah benci. Setiap yang haram Allah murka. Setiap yang haram celaka. Contoh haram, gibah. Tahu gibah, Bu? Gosip. Tahu gosip? Ngerumpi. Halal apa haram? Biasa kerjaan bapak-bapak tuh ya, kumpul di arisan, nunggu anak sekolah. Tuh bapak suka ngerumpi tuh, Bu. Acara yang disukai bapak-bapak tuh acara gosip, check insert, alusbility, instant, silat, kiss tuh. Kalau ibu-ibu kan sukanya sepak bola, futsal, mancing, bal-balan begadang tuh ibu-ibu ya. Jadi jangan salahkan ibu-ibu ya, yang suka main futsal, jangan salah bapak-bapak yang suka gosip. Tapi di sini mah insya Allah nggak ada yang main futsal. Kalau gosip mah haram nggak gosip, Bu? Contohnya begini, ya Ustadz, ya paling gue tahu saya itu lagi, ya orangnya kecil, pendek, ya dibicarain tuh. Akhirnya nanti di akhirat, Mpok, kenapa Mpok masih di neraka? Dulu lupa, lagi ngaji, gua ngomongin lu katanya. Gua ngomongin lu ya, ngomongnya begitu lagi sih, jinggung mulu. Ceramah sih, majlis taklim, bentak sama orang alim, gua kesel sama lu. Akhirnya mata di itu gak masuk surga, masuk surganya ditarik oleh gurunya. Kenapa Mpok kok belakangan masuk surga? Ya mohon maaf lah Ustadz, saya dulu ngurumpin Ustadz mulu. Ya, Ustadz udah pendidikan tinggi, istri baru satu ya, saya. Alhamdulillah. Istri saya udah ikhlas, Bu, kalau saya kawin lagi, Bu. Alhamdulillah, ikhlas kabur. Ya, Bu ya. Tuh, kalau yang haram pasti Allah murka. Jangan tinggal haram. Apalagi yang haram? Hasud. Tahu hasud, Bu? Iri hati, dengki, SMS, senang ngeliat orang susah, suka ngeliat orang yang senang, nggak pernah bersyukur. Contoh, tetangga beli motor baru meriang, beli mobil baru masuk rumah sakit, ya itu namanya hasud, iri hati, dengki. Tetangga nih atau ngaji, teman ngaji nih pakai emas yang kayak pelek-pelek beca misalnya, ya maksudnya kayak lah gitu ya, handphonenya harganya 20 juta. Saya pernah pun ke handphone 20 juta, Bu. Enak banget makanya, Masya Allah. Handphone saya kan harganya cuma 1 juta, 2 juta kan. Dia 20 juta. Enak banget, memang enak banget. Masuk akses apa internet kenceng. Waduh, cepat banget. Artinya sama aja bagi orang beriman. Ya jangan hasud, Bu. Allah memang pantasnya saya pula tuh cuma pakai yang Vario, jangan pakai Lamborghini. Saya pernah naik mau Lamborghini, Bu, harganya 10M. Alhamdulillah, kalau macet sama aja. Lamborghini, pernah Lamborghini, di sini nggak ada Lamborghini ya. Paling banter anuan Alphard. Lamborghini itu 10M, Bu. Ada Lamborghini. Pernah ngeliat, Pak, dia pakai pesawat malah helikopter ya. Ya, coba jangan macet helikopter. Ibu pengen naik helikopter. Alhamdulillah saya pernah ngerasain helikopter, Bu. Dari Batam ke mana? Ke Singapura bersama Ustadz Arifin naik helikopter. Ngeri banget, lebih enak naik pesawat. Ngerinya apa? Aku takut jatuh nih, Masya Allah. Aduh, ngeri banget ini. Itu istighfar, Bu, istighfar. Allah, pokoknya bacaan terus. Ngeri banget naik helikopter, Bu, karena belum biasa. Pertama kali seumur hidup naik helikopter. Kenapa saya pula? Ngeri banget, Bang, ini, ya Allah, ini jatuh nih, masih hidup ntar, ya Allah, ya Allah. Ngeri banget helikopter, Bu, Masya Allah. Alhamdulillah kalau ini biasa mah enak banget ya. Ya, misalnya ngerasain paling mobil mewah, tapi lebih enak naik angkot, Bu. Kenapa, Bu? Ya, AC-nya AC alam. Bayarnya cuma 20.000. Bayarnya cuma 10.000. 30.000 ya. Ya. Nah, jadi yang haram tuh hasud, iri hati, dengki. Apalagi yang haram? Sombong. Tahu sombong, Bu? Merasa paling hebat. Nih gua nih, ilmu paling tinggi. Nih gua nih merasa paling kaya. Nih gua ini yang jabatan. Biasanya, Bu, sombong itu penyebabnya ilmu, harta, jabatan, kemudian apa lagi? Keturunan, fisik, lebih cantik, lebih bahaya nol. Ini masih kenceng nih, umur 70 tahun masih tetenya masih kenceng. Masih apa? Masih kenceng, Pak. Itulah penyebab sombong. Hati-hati sombong, Bu. Sombong itu pakaian Allah al-mutakabir. Orang yang sombong tidak berhak masuk surga. Bagaimana merontokkan sifat sombong, Bu? Bagaimana caranya? Sering hadir di pengajian. Yang kedua, bersihin kamar mandi. Kamar mandi di mana? Masjid, di musola. Sering jadi Bu tuh kalau bisa sampai ke Masjid Al-Kohar jam 5. Ngapain? Bersihin kamar mandi.
itu rontokin sifat sombong. Ya, sifat sombong. Jadi kau kenapa Ustaz? Ya emang masih di rumah Allah. Ibu yang bersihin WC-nya itu pahalanya lebih gede, Bu, Masya Allah, daripada ibu ngaji lebih gede itu yang bersihin WC itu. Kalau lebih mau nggak, Bu? Nah, berat kan? Berat pahalanya, berat. Makin berat makin besar pahalanya. Kalau ngaji kan tinggal duduk doang. Kalau bersihin WC, Masya Allah perlu. Nah, saya ketemu waliullah, kekasih Allah, para kiai itu. Amalannya jam 1 bangun. Nah, apa yang dia bangun? Belum tahajud dulu dia. Dia cari kamar mandi yang kotor. Dia keliling kamar mandi, dia bersihin semuanya. Itu. Amalan yang kedua, doa dari emak. Nah, ini mustajab, Bu. Jadi kalau ibu-ibu yang sukses, doa dari emak. Mau udah meninggal Ustaz, mertua. Udah meninggal, minta kepada anak perempuan. Kalau ibu, kalau suami kepada istri. Itu doa perempuan itu mustajab. Maaf Ibu ya. Emak kita, doain kita itu lebih mustajab dibandingkan 40 orang waliullah. Doanya emak lebih mustajab daripada 40 orang waliullah. Saking hebatnya doa emak. Emaknya udah wafat. Kan ada siapa? Mertua. Yang nanggap remeh punya mertua, yang masih punya mertua. Mertua nggak ada. Ya suami minta ridhonya. Ya suami minta ridhonya. Insya Allah ridho suami, ridho orang tua. Ya Bu ya. Insya. Nah, yang haram tinggalin. Apalagi yang terakhir, wasakat anasya rahmatan. Allah mendiamkan sesuatu sebagai rahmat. Apa misalnya? Seperti tadi contohnya ya, ibu mandi 10 kali boleh nggak? Main handphone boleh nggak? Nonton TV boleh nggak? Boleh, selama tidak membuat mudorot. Main handphone berjam-jam boleh nggak? Yang berjam-jam itu yang jadi, yang mubah jadi makruh, bahkan jatuh haram. Ini handphone nih, ini mubah, tapi kalau berjam-jam jadi haram. Main TikTok, ada mama sukanya main TikTok, Bu, joget-joget TikTok. Kadangkala parahnya di depan Masjidil Haram ada kan ya, viral tuh, astagfirullahaladzim. Ibu kalau jangan banyak selfie. Kalau masih di Mekah itu, kalau ibu kalau haji umroh, banyakin ibadah, jangan banyakkan selfie. Ini kadang ada masalah. Boleh kalau udah selesai rukun wajib hajinya, sunnahnya udah selesai, boleh dah selfie Mbak. Tapi ini kan masih belum, rukun belum, wajib haji belum, ya sunnahnya masih ditinggalin. Selfie mulu depan masjid. Gua udah haji nih gua lagi haji di Mekah nih. Ini video call, kalau astagfirullah, na'udzubillahimin. Hati-hati Bu, handphone bisa membuat kita masuk surga, handphone bisa membuat kita masuk. Ya, Ustaz, iPad dari mana? Ini hadiah dari anak saya, Bu, Tadus bin Nikmat. Tahun kemarin beliau jadi duta taraweh di Jakarta, dapat duit, ya, alhamdulillah, beli tablet buat Abi katanya. Alhamdulillah. Bulan kemarin Ramadan dikontrak sama perusahaan di Bekasi. Alhamdulillah. Ya, itulah penting hafal Quran. Pokoknya kalau hafal Quran, kalau Ramadan laris manis. Ya, banyak yang minta tuh. Ya, alhamdulillah. Emang si kecil dapatnya hanya 6 juta sebulan, masih bujangan 6 juta. Kira kecil apa gede tuh? Alhamdulillah masih bujangan. Ya, boleh pilih ya. Insya Allah kalau ibu mau jadi mantu. Tapi harus hafal Quran juga ya, insya Allah. Sekarang lagi skripsi, mudah-mudahan selesai. Tapi harus itu dulu, apa namanya tuh, mengabdi 1 tahun. Mudah-mudahan dapat mengabdinya di tempat yang basah, supaya bawa pulang bawa duit. Beliau kan kuliah di Al-Hikam. Al-Hikam itu pesantren mahasiswa untuk hafal Quran gratis free. Syaratnya harus hafal 30 juz free sampai selesai, tapi 5 tahun kuliahnya. 4 tahun sarjana, setahun mengabdi. Kalau mengabdinya dapatnya di Papua, bisa di Freeport, itu pulang ada yang beli motor. Pulang bawa motor, Bu, beli motor baru yang harganya 30 juta. Apa PCX ya? Apa tuh NMAX lah. Pokoknya 30 juta, 40 juta. Kadang dapat 50 juta. Tapi kadang-kadang ada yang kesian, dapatnya di daerah terpencil yang akhirnya dia ngeluarin duit, ada banyak. Ya itu mah rezekinya ya. Mudah-mudahan dapat tempat yang basah ya. Dapat berkah dan dapat berkat. Berkah atau berkah dari Allah, berkat atau berkat diangkat, insya. Nah itu mohon doanya ya.
Nah itu, jadi semua yang boleh kita lakukan boleh. Allah mendiamkan, kenapa? Karena bagian dari kasih sayang. Allah sayang kepada kita. Kalau semuanya wajib, semuanya haram, kita nggak bisa berkutik ya Bu ya. Indahnya beragama Islam, itulah banyak orang-orang yang masuk Islam. Makanya kita bersyukur dari masih kecil kita Islam. Syukuri Bu, nikmat banget orang Islam itu. Bu, sekarang orang Islam banyak. Ya, orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Kenapa? Karena tahu Islam itu rahmatan. Contohnya perang Iran sama Amerika. Coba sekarang yang hebat siapa? Irannya. Orang sekarang salut sama Iran. Kenapa? Karena beliau sampai sekarang di embargo ekonomi, presiden meninggal, tapi sekarang tetap kokoh, tidak bisa terkalahkan oleh Amerika. Kenapa bisa begitu? Karena imannya yang kuat. Ya Bu ya. Itulah pentingnya iman, diwariskan anak cucu kita. Jangan sampai nauzubillah ibu masuk surga, anak cucu ibu masuk neraka, akhirnya ibu ditarik oleh anak cucu ibu masuk neraka. Nah, ini contoh sederhana. Ibu rajin ngaji, anak ibu buka aurat, pakai baju you can see, baju adiknya, pahanya kemana-mana, itu tunggirnya kemana-mana. Allahu Akbar. Ustadz pernah Bu berangkat tuh pakai motor, dilihat, dosa nggak dilihat. Nah ini bener Bu, ini banyak banget nih. Ibunya ngaji rajin, tapi anaknya pakaiannya. Nah hati-hati Bu, bisa jadi ibu rajin ngaji ditarik oleh anak. Ini kan ada cerita ya kan? Ini hadis sahih Bu. Ada orang tua rajin ngaji, rajin ibadah, anaknya dibiarin buka aurat, anaknya dibiarin maksiat. Lalu orang tua masuk surga, udah di surga nih, ada neraka. Dia protes, ya Allah, di bahasa saya supaya mudah mami di sini. Ya Allah, ya Rabb, saya mohon keadilanmu ya Allah. Itu siapa itu? Orang tuamu? Iya, orang tua saya. Dia enak-enakan di surga, saya di neraka. Emang ente nggak pernah dilarang? Nggak pernah ya, dibiarin saja saya buka aurat, dibiarin saja saya nggak sholat, dibiarin saja saya nggak ngaji. Akhirnya ditanya oleh Allah, kamu ini anak kamu, ini cucu kamu? Iya. Ditarik ke malaikat Jabaniyah, malaikat apa? Malaikat Malik, sama-sama masuk neraka bersama anak cucunya. Nauzubillahi min. Makanya jangan cuek Bu dengan anak-anak cucu kita. Sekarang zaman handphone nih, anak cucu kita lebih banyak main handphone apa banyak baca Quran? Lebih banyak baca Quran apa lebih banyak main game? Nah, hati-hati ya Bu ya. Boleh sekali-kali cuma harus difilter. Maksud difilter itu disaring. Ya, kita main handphone. Ini maaf di keluarga nih, anak, cucu, mantu, mertua lagi kumpul lagi lebaran kemarin. Bapaknya main handphone, ibunya main handphone, anaknya, cucunya, kakeknya. Gimana silaturahimnya? Gimana halal bihalalnya? Nikmat nggak Bu hidup Bu? Gak enak. Pokoknya kalau silaturahim sedang ngobrol sama keluarga, handphone banting aja, matiin maksudnya. Kalau jangan dibanting buat saya aja. Ya, alhamdulillah. Ini Bu ya, mudah-mudahan tausiah hari ini membangkitkan selera semangat kita. Hadis yang ke-30. Kesimpulannya, hadis 30 ini menjelaskan yang wajib telah diwajibkan kita laksanakan. Dalam agama itu ada batasan halal, haram, yang boleh, tidak boleh. Semuanya bagian dari kasih sayang Allah. Allah sayang sama kita. Ada yang dibolehkan, ada yang mubah, tapi jangan disia-siakan. Ya, itu hadis riwayat Imam Daruqutni. Insya Allah bulan depan hadis yang ke-31. Semoga Allah bersamakan kita dunia akhirat dalam ridho Allah, dalam surganya Allah. Mohon maaf dan terima kasih atas infaknya. Doakan saya semoga Allah berikan keberkahan dan semoga yang hadir mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Bi barakati wa karamati al-Fatihah.